Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang muqaddimatul kitab, kemudian pertemuan kedua kita juga telah membaca sedikit maklumat daripada biografi Imam Asy-Syafi'i dan biografi pengarang kitab Abu Syuja'. Di antara muqaddimah Alkitab kemarin kita mendapatkan bahawa ada di sana muqaddimatul haqiqiyah, yaitu dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dinamakan dengan muqaddimah al-haqiqiyah. Kemudian kita juga mendapatkan ada muqaddimah al-idhafiyah, mana dia alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita juga mendapatkan as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin-poin yang terdapat di dalam muqaddimah, kemudian kita juga mendapatkan ismul musannif, siapa pengarangnya, yaitu Abu Syuja'. Siapa nama aslinya? Nama beliau ialah Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Kemudian apa tujuan beliau mengarang kitab? Al-Ghardu minat ta'lif. Yang pertama ialah untuk membuat ringkasan, al-ikhtisar. Kemudian at-taqsim, suhulatul ibarah, kemudian mudah untuk dipelajari. Ya, pertama ikhtisar, membuat ringkasan, kemudian dalam ringkasan itu dibuat per bab, kemudian barulah beliau membuat dengan bacaan yang sangat mudah, sehingga anak-anak pun dalam belajar kitab matan Abu Syuja' ini mudah, sangat mudah dalam mempelajarinya. Kemudian al-istizan, kemudian sebelum beliau memulai kitab ini, beliau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal yang beliau buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk kepada Kitabut Taharah. Bagi yang ada buku boleh buka bukunya, bagi yang tidak ada boleh dicatat ataupun didengar. Kitabut Taharah, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi yang saya baca tadi itu adalah matan yang ditulis oleh beliau. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin. Jadi di antara air-air yang boleh bersuci dengannya itu ada 7 jenis air. Air apa saja? Ini kita baca matan dulu. Yang pertama ma'us sama, air hujan. Yang kedua ma'ul bahari, air laut, ya. Ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul baradi, air embun, ya. Kemudian kita baca syarahan daripada kitab ini. Apa itu taharah? Taharah secara bahasa ialah an-nadhafah wa at-takhallus min al-adnas al-hissiyah, yaitu an-nadhafah. Apa an-nadhafah? Artinya bersih, ya. Wa at-takhallus min al-adnas, ya. Wa takhallus min al-adnas artinya bebas daripada kotoran-kotoran al-hissiyah yang nampak. Ya, itu dinamakan dengan taharah. Sedangkan taharah al-ma'nawiyah ialah al-amrad al-qulub, seperti penyakit hati, ya. Mana penyakit hati? Iri, dengki, takabur, sombong, itu adalah penyakit hati. Jadi dua-dua kita harus gandingkan, taharah al-hissiyah dan taharah al-ma'nawiyah. Taharah al-hissiyah yang nampak kita juga jauhkan daripada itu, apalagi sekarang lagi musim-musimnya penyakit corona. Jadi jaga kebersihan, jaga ruang tempat kita duduk, tempat kita istirahat, tempat kita bekerja, kita jaga kebersihan supaya kita terhindar daripada virus tersebut. Kemudian kita juga harus menjaga, di balik kita menjaga bagian fisik yang nampak, kita juga harus menjaga
yang lebih penting daripada itu hati, ya. Karena apabila hati kita bersih, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Sedangkan pengertian taharah secara syara' ialah fi'lun ma tustabahu bihi shalah wa ma fi ma'naha, yaitu perbuatan yang dapat membolehkan kita untuk melakukan salat, ya. Seperti apa? Min wudu, kita melakukan wudu, sehingga dengan wudu tersebut kita bisa salat, ya. Wa ghuslin, dan mandi, ya. Wa tayammumin, tayammum, tidak ada air ataupun kita dalam keadaan sakit boleh melakukan tayammum. Wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis daripada tubuh kita. Itu pengertian daripada taharah secara syara'. Al-miyah jam'u ma'in, al-miyah ialah jam'u ma'. Kalau ma' itu mufradnya, jamaknya ialah al-miyah. Wa huwa al-wasilatul asliyah lit-taharah. Air merupakan salah satu alat yang paling khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk kita jadikan wasilah dalam melakukan taharah, ya. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala turunkan air tersebut supaya kita ini dalam keadaan selalu bersih, bersih daripada fisik, bersih juga daripada hati. Al-miyah allati yajuzu biha tathhir, air yang dianya mampu mengangkat hadas, mampu dia membersihkan ataupun menghilangkan daripada najis. Itu ada 7 macam jenis air, ya. Contohnya, faman ahdasa wa nuqida wudu'ahu, ataupun ada orang berhadas kemudian batal wudu'nya, kemudian dia melakukan wudu' kembali, ya, dengan air kopi, apakah sah wudu'nya? Tidak, ya. Tapi suci air kopi, suci, tetapi tidak mampu mengangkat hadas, ya. Faidah ikhtiyarul ma' khassatan lit-taharah wa li izalatin najasati wa li raf'il hadas ta'abbudiyun, ya. Kenapa kita harus memakai air untuk melakukan taharah, ya? Yang pertama, ini adalah perbuatan ta'abbudi, baik di dalamnya ada hikmah ataupun tidak ada hikmah. Yang jelas ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau kita harus ikuti. Ini bersifat ta'abbudiyun, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarna bihi Allah wa rasulahu fa ata'na, ya. Allah amarna bihi Allah wa rasuluhu fa ata'na. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, telah menyuruh kita, maka kita ikuti. Itulah yang dinamakan dengan ta'abbudi, ya. Dalla ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam inda ma bala al-a'rabi fil masjid sabbu alaihi zunuban min ma'in, ya. Jadi dulu ada seseorang yang melakukan kencing di dalam masjid, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menyiram air di tempat yang dilakukan kencing tersebut. Berarti air dapat mengangkat hadas, ya. Falau kana ghairul ma' yasluh lit-taharah la amara bihi. Kalau seandainya ada alat lain yang mampu mengangkat hadas, maka Nabi tentu akan menyuruh dengan alat tersebut, ya. Sab'u miyahin, jadi air yang 7 macam tadi itu ada sab'u miyahin. Hasaral ulama, kenapa 7 macam jenis? Karena memang ulama telah mengumpulkan, telah mencari-cari, telah berupaya untuk mengumpulkan seluruh jenis air yang ada di dunia ini. Itu ada 7, sehingga dalam perkataan mereka dikatakan ma nazala minas sama' wa ma naba'a minal ardi. Air yang 7 itu sesuatu air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, ya. Yang pertama ialah ma'us sama', yaitu air dari langit. Al-matar an-nazil minas sahaba, ya. Qala Allah Ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu alaikum, dan diturunkan kepada kalian itu daripada langit yaitu air untuk menyucikan kita, ya. Ma'ul bahri al-malih mislu ma'ul bahri al-ahmar al-bahrul abyad al-mutawassit al-mahitat, ya. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ma'ul bahri? Air laut, air yang asin, ya. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna narkab al-bahra wa nahmil ma'na al-qalil min al-ma' fa in tawadda'na bihi 'atashna afanatawadda' bima'il bahri. Jadi seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami melakukan perjalanan di dalam laut, sedangkan air yang kami bawa dalam kapal itu hanya sebatas untuk kami melakukan minum, ya. Apakah kami boleh melakukan wudu dengan air laut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, airnya itu suci, ya. Airnya itu suci dan halal bangkai-bangkai yang di laut itu. Jadi dari dalil hadis ini maka kita dapat menggunakan air laut itu untuk melakukan wudu, ya. Kemudian ma'un nahri, ya, air tawar, ya, yaitu air sungai. Kemudian ma'ul bi'ri, daripada air sumur, alladhi istakhraja minal ardi an tariqil hafri aw talmabat, ya. Air sumur. Apa itu air sumur? Air yang keluar dari tanah, baik dengan cara digali atau lain sebagainya. Apakah boleh kita melakukan wudu dengan air tersebut? Boleh. Wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min bi'ri Zamzam. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu daripada sumur air Zamzam, ya. Air Zamzam juga berasal dari air sumur digali, ya, bukan dari air sungai. Ma'ul aini, kemudian air mata air, alladhi yanba'u minal ardi biduni hafrin aw mu'alajah. Itu air mata air yang dianya keluar sendiri tanpa karena ada proses penggalian ataupun sebagainya. Kemudian ma'us salji, air salju, huwa al-ma' al-matar an-nazil minas sama' fi jawin syadidil burudah. Jadi air salju ialah air di mana kekuatan dinginnya itu sangat melebihi kapasitas biasa, betul-betul dingin, bahkan minus kadang-kadang, sehingga keluar salju, ya. Boleh kita berwudu dengan air salju. Kemudian ma'ul baradi, air embun, ya. Ma'ul matar an-nazil minas sama' mutajammidan min syiddatil burudah summa yadhubu fayakunu ma'un ma'i'an, ya. Jadi air embun kita juga boleh melakukan taharah dengannya. Kemudian hikmah tasyri'at taharah. Apa hikmah di balik pensyariatan bersuci ini? Yang pertama tadi kita sudah mengatakan bahwa at-taharah, suci menyuci, hukumnya itu ta'abbudi. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyuruh kita melakukan dengan air, maka kita sami'na wa ata'na. Kemudian at-taharah min dawa'il fitrah as-salimah fan nafsu tamilun ila an-nadhafah. Bahwasanya dengan taharah tersebut itu dapat menenangkan diri kita, jiwa kita, karena itu adalah fitrah manusia untuk hidup bersih, ya. Kalau ada orang yang suka dalam kotor, berarti sudah menyeleweng dari fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-muhafadzah ala sihhatil insan. Kemudian hikmah pensyariatan taharah ialah untuk menjaga diri kita daripada hidup sehat, ya. Kemudian al-wuquf amama Allah taala fi shalah tahiran nadhifan wa kadzalika 'inda qira'atil Qur'an, ya. Kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat misalnya, ataupun dalam kita keadaan membaca Al-Qur'an, itu juga perlu dalam keadaan suci, ya. Faidah afdalul miyah al-ma' an-nabi' min baini asabi'ir rasul wa huwa mu'jizah summa ma'u zamzam. Yang paling bagus air
yang keluar ialah air yang keluar dari sela-sela tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan air mukjizah. Kemudian ma'uz zamzam, air zamzam. Kemudian summa al-kautsar, ya, ma'ul kautsar. Summa Nail yang ada di negara Mesir, ya, air sungai Nil. Kemudian baqi al-anhar, ya, jadi tadi air yang keluar dari tangan Rasulullah itu merupakan air yang paling mulia di bumi ini. Kita belum sempat merasakannya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa merasakan hal tersebut. Kemudian ma'uz zamzam, kemudian kautsar, kemudian Nil yang ada di negara Mesir, kemudian baqi al-anhar, air-air yang selain daripada yang kita sebutkan tadi. Kemudian wasail at-taharah, dengan apa saja kita melakukan taharah tersebut. Apa alat-alat yang mampu mengangkat hadas, apa alat-alat yang mampu menghilangkan najis, ya. Yang pertama ialah air. Ini merupakan dasar dalam melakukan taharah. Kemudian at-turab, at-turab, tanah, pengganti daripada air, ya. Al-ahjar, kemudian baru ahjar, batu, ya. Kemudian ad-dibagh, kemudian baru dengan sama, ya. Faidah, yajuzu isti'malu ma'uz zamzam fit tathhir, ya. Boleh melakukan air zam-zam untuk melakukan taharah atau tidak? Boleh, ya. Dalam berwudu ataupun mandi, li'adami subuti nahyin anhu. Tidak ada larangan kita melakukan berwudu dengan air zam-zam. Tidak ada larangan kita untuk mandi dengan air zam-zam. Amma izalatun najasah bima'iz zamzam fa makruh. Sedangkan kita melakukan menghilangkan najis kotoran dengan air zam-zam, itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.